Dengan masuknya NTT ini, kita melihat semakin besar peluang untuk industri-industri bisa, menggunakan data center di Indonesia Betul begitu ya. sekali. Tapi kalau kita melihat, banyak juga industri yang sudah membangun data centernya sendiri. Seperti Ya, kalau kita lihat perbankan ini banyak juga perbankan big caps yang juga punya ya. data center sendiri. Sebenarnya NTT ini, menargetkan siapa sih atau industri apa yang mungkin akan menjadi target pertama dari bisnis NTT di Indonesia? Iya, jadi bukan hanya di Indonesia ya, tapi di berbagai negara di dunia, target NTT itu terbagi dua segmen. Yang pertama itu adalah segmen hyperscale. Jadi kita melihat pemain komputasi awan yang sangat-sangat besar. Nah, itu adalah target pertama. Yang kedua adalah retail. Nah, retailnya ini tadi ngeliatin, iya memang banyak rekan-rekan yang di industri finansial udah bangun sendiri. Tapi apakah satu data center cukup? Enggak juga. Ada yang namanya konsep disaster recovery. Jadi harus punya dua lokasi nih. Kalau misalnya knock on wood gitu ya, seandainya yang ini runtuh gitu, ada tadi Anak ngomong gempa, yang satunya harus minimal jaraknya 30 km dari yang pertama agar layanannya tetap terjaga. Jadi kami juga menargetkan seperti itu, dan kenyataannya memang banyak sekali lembaga-lembaga finansial menggunakan data centernya NTT. Salah satunya karena memang nomor satu di tengah kota, nomor dua kita harus lihat dari sisi keamanan cybernya seperti apa. Kalau di NTT kita nggak ada kompromi soal keamanan cyber. Bahkan mulai dari keamanan fisik. Sebelum Anda bisa masuk ke data center, itu ada 1, 2, 3 gerbang. Bahkan sampai ke data center itu HP nggak boleh dibawa masuk. Seperti itu. Jadi mulai dari keamanan fisik sampai nantinya keamanan cybernya seperti apa. Yang tadi ada sertifikasinya, ada auditnya gitu. Juga orang-orang atau talent-talent yang kita punya, talenta-talenta yang kita punya itu juga udah sangat terlatih di dalam sisi keamanan cyber. Baik, seiring juga dengan perkembangan teknologi, kita tahu tren teknologi ini sudah menuju AI, begitu, Ya, yang sudah mulai diadopsi juga oleh industri-industri di Indonesia, begitu. betul. Sebesar apa kesiapan NTT juga untuk bisa menyambut ini? Karena pasti teknologi AI ini akan membutuhkan data center yang tangguh. Betul, betul. Itu betul sekali. Jadi kalau untuk teknologi AI, kita lihat udah banyak sekali yang menggunakan. Bahkan di Indonesia udah terlihat ada beberapa lembaga atau perusahaan yang menggunakan. Dan benar, konsumsi listrik dan juga, oke, saya kasih analogi. Jadi kalau untuk satu rak istilahnya, satu rak di dalam data center, ya paling-paling konsumsinya 4.000 watt deh. Sama kayak satu rumah tuh mestinya. Tapi kalau untuk AI, dengan perangkat-perangkat AI yang ada di situ, itu bisa sampai 50.000 watt. Bahkan setinggi 70.000 watt. Bukan cuma itu, tapi ternyata berat per rak itu, istilahnya satu rak itu kan beratnya berapa, itu juga sangat-sangat berat. Nah, di sini kami di NTT dari awal kami sudah mendesain bahwa data centernya itu sudah siap untuk memberikan listrik tadi, terus habis itu lantainya harus kuat untuk mensupport itu. Tapi nggak cuma hanya itu. Tadi saya ngomong soal pendinginan dan segala macam. Pendinginan ini termasuk yang menggunakan listrik paling besar di data center, termasuk yang paling besar. Nah, bagaimana kita atau dari NTT mengoptimalkan pendinginan, kami juga menggunakan AI untuk bisa mengoptimalkan pendinginan. Jadi nggak ada yang terlalu dingin atau nggak ada yang terlalu panas. Gitu. Baik, kembali lagi ke suasana di Indonesia, terutama kita tahu karakter dari alam di Indonesia ini juga mudah sekali terkena gempa begitu. Antisipasi apa yang sudah disiapkan NTT untuk Ya. bisa menjaga agar data-data tersebut aman? Ya, betul. Jadi memang yang namanya bencana alam itu tidak bisa dihindari, apalagi kalau di Indonesia itu termasuk di dalam ring of fire kan. Mungkin hanya Kalimantan aja yang enggak ya. Jadi tadi saya lihat dari sisi desain pun untuk lembaga, untuk perusahaan yang besar-besar, dari desain pun itu nggak bisa mengandalkan hanya satu data center
harus ada minimal 2 data center. Jadi pada waktu data center yang pertama itu terganggu, mungkin ada gangguan ya tadi bencana alam atau yang gangguan yang lain ya, data center yang satunya lagi itu bisa take over, bisa ambil alih gitu kan. Nah itu satu dari desainnya. Terus nomor 2, dalam desain bangunan, dalam desain supply listrik, termasuk juga dalam desain pendinginan. Jadi kita tahu pendinginan itu sangat kritikal juga ya. Ada beberapa bulan lalu di negara tetangga kita itu ada 2 bank yang sama sekali tidak bisa beroperasi. Kenapa? Karena data centernya baik-baik sih, tapi pendinginannya mati. Kepanasan jadinya, nggak bisa beroperasi. Jadi kami juga merasa bahwa pendinginan itu penting. Nah, dalam data center entity itu semua itu dibikin selalu ada backupnya. Jadi selalu redundant. Itu yang bisa mengurangi faktor risiko tadi. Tentu saja nggak bisa menghindari 100% ya. Makanya secara desain pun harus ada 2, nggak boleh cuma 1. Gitu. Baik, apa pertimbangannya membangun data center di Pulau Jawa dibandingkan dengan Pulau Kalimantan yang relatif mungkin lebih aman dari gempa? Betul. Jadi kami melihat sekarang ini infrastruktur yang tersedia di Pulau Jawa itu yang paling siap. Maka dari itu tadi ngomongin infrastruktur itu salah satunya adalah jalan tadi itu. Jadi jalan tolnya itu yang paling siap. Kalau dalam sisi informasi atau teknologi informasi atau digital ekonomi itu adalah connectivity, jaringan. Nah, nomor 1 di Jawa yang paling siap. Tapi kita melihat bahwa Kalimantan itu juga salah satu potensi yang sangat besar. Dan nomor 1 memang mereka nggak masuk di dalam ring of fire, gitu kan. Jadi masih ada kemungkinan di masa depan entity akan membangun data center di lokasi-lokasi lain di Indonesia. Nah, memang nomor 2-nya yang saya lihat itu adalah infrastruktur yang harus siap. Maka dari itu tadi saya sempat sharing ngomong tentang kita ada kabel bawah laut nih. Nah, kabel bawah lautnya kebetulan memang direncanakan ada yang salah satu tempat berhentiannya di Kalimantan. Baik, gitu. menarik sekali. Artinya ada peluang ke depannya Masih. untuk bisa membangun data center di tempat lain. Mungkin boleh disampaikan berapa besar sih total investasi entity hingga saat ini di Indonesia? Iya, jadi tadi saya ngomong bahwa kami beroperasi di 20 negara nih. 20 negara, ada 140 lebih data center. Jadi dari tahun 2023 nanti sampai tahun 2027, keseluruhan negara ini kami berinvestasi mungkin lebih dari US dollar 10 miliar total. Jadi masih terus dibangun. Di Malaysia kita udah bangun data center yang ke-6. Barusan di-announce di Paris itu kita bangun data center pertama juga yang di Paris. Beberapa bulan yang lalu juga di Afrika Selatan itu juga udah diresmikan data center yang di Johannesburg. Jadi memang nilai investasinya cukup besar. Baik, dan dari 2023 hingga 2027, seberapa besar target entity untuk bisnis di Indonesia? Jadi kami melihatnya seperti tadi ya, kalau dari data center aja growth-nya itu udah 20% tahun ke tahun gitu ya. Itu dari data center saja. Tapi ada yang lain, yang bagian dari ekosistem digital itu, yang ngomongin misalnya seperti data, analisa data, manajemen data, gitu kan. Terus tadi ngomongin soal cyber security ya, keamanan cyber. Ini semua kalau di total potensinya sangat besar sih. Jadi kami menargetkan ya harusnya di atas growth-nya di atas yang 20% tadi. Baik, tadi Anda menyampaikan entity ini ada di 20 negara. Ya, lalu siapa yang menjadi tulang punggung untuk kontribusi terbesar untuk profitabilitas entity sendiri? Jadi kami melihatnya kalau di berbagai negara itu bisnisnya beda-beda nih. Bisnisnya beda-beda. Ada juga yang memang sangat heavy di data center. Ada juga yang sangat heavy di bidang yang lain. Ada yang namanya business process as a service gitu misalnya. Lalu ada juga yang sangat fokus di keamanan cyber. Kita melihatnya kalau di antara Asia Pasifik mungkin memang masih Singapura ya, karena memang laju transaksi dan segala macam di Singapura memang masih besar. Tapi Indonesia termasuk yang on par dengan sejajar lah dengan Malaysia, dengan Thailand gitu, dengan Filipina.
seperti itu. Baik, dan Indonesia mungkin baru masuk dari 2023 NTT di sini, tapi berapa lama yang ditargetkan mungkin untuk Indonesia menjadi kontributor terbesar untuk profitabilitas NTT? Oke. Kalau gitu saya koreksi dulu sedikit. Dari 2023 itu kita melihatnya sebagai dari 2023 titik investasi seberapa banyak yang akan kita investkan ke depannya. Sampai 2027 kita bikin planningnya itu dari 2023. Tapi mestinya kalau ngomong NTT sendiri, kami udah ada di sini mulai dari tahun 1996. Jadi cukup lama di Indonesia. Dan selama itu memang planningnya dibikin bertahap agar kami bisa terus berinvestasi di Indonesia. Baik, artinya pembangunan data center ini sebenarnya sudah direncanakan dari tahun 1996? Betul, jadi udah dari awal kami sudah ada data center yang di Kuningan Barat yang udah running sekarang itu bahkan sudah hampir kapasitasnya hampir full. Maka dari itu ada data center yang di Cikarang Barat yang termasuk paling besar di Indonesia dengan kapasitas 45 megawatt. Kalau kita lihat dari kapasitas rak itu total bisa sampai 8.800 rak. Itu udah running mulai dari tahun 2023 lalu. Itu. Jadi udah ada 2 nih di Indonesia dan kedepannya kami masih akan berinvestasi lagi. Baik, apa saja yang mungkin menjadi tantangan terutama di 2024 ini di mana kita baru selesai pemilu dan juga secara global ini masih sangat volatil sekali. Apa saja yang mungkin menjadi tantangan untuk industri data center? Jadi saya melihatnya ada beberapa tantangan. Nomor 1 tadi mungkin Aneka udah ngomong regulasi gimana gitu kan. Selama ini cukup suportif, tapi masih banyak yang bisa dilakukan agar bisa diakselerasi lagi. Nah, nomor 2, saya melihatnya tantangan yang terbesar itu adalah dari sisi sumber daya manusia. Jadi kami di NTT itu terus-menerus melakukan ada yang namanya pelatihan, ada workshop gitu kan. Bahkan sampai jemput bola untuk mencari talenta-talenta yang bagus. Ini teman-teman barusan ke Surabaya nih, teman-teman NTT ya, Surabaya kita jemput bola. Kita cari talenta-talenta yang bagus, yang bisa dipakai untuk menjalankan data center, mengelola data gitu ya, atau menjaga dari sisi keamanan cybernya. Kita kayaknya masih kurang sekali kalau di Indonesia. Maka dari itu NTT juga berasa kita harus berkontribusi, kita lakukan pelatihan, kita ada istilahnya itu apa, internship gitu kan, dan jemput bola ke universitas yang terkemuka. Nggak hanya di Jakarta, sampai ke Surabaya juga. Baik,